Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Buya Yahya. Alhamdulillah, makasih. Mau bertanya Bunda, Buya, seperti ini. Kita kan harus membiasakan anak dengan kelembutan. Jadi kita harus membangun ikatan cinta di keluarga kita. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya kita harus mengajari anak untuk sholat. Usia 10 tahun, misalkan anak itu belum mau melaksanakan sholat, kita harus memukulnya seperti itu ya Bu ya. Yeah. Langkah seperti apa biar kita itu juga bisa mengasuh dengan kelembutan. Sementara kalau anak meninggalkan sesuatu yang dikatakan wajib, kita juga harus dengan kekerasan. Mulai usia 7 tahun kita sudah melatihnya, akan tetapi yang namanya anak kadang memang butuh sesuatu yang perlu ditegesi seperti itu gitu ya. Bagaimana solusinya agar kita dalam satu keluarga itu tetap terjalin kelembutan, keramahan, ikatan cinta antar keluarga seperti itu. Terima kasih. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, cuman permasalahan orang memahami sabda Nabi itu adalah nggak benar, nggak sempurna. Kalau Nabi mengatakan, nah, alimu aladakum bisolati wahum abna'u sab'in, ajari anakmu sholat waktu umur 7 tahun. Sebenarnya bukan 7 tahun, dari sebelum 7 tahun sudah mulai dilatih. Di 7 tahun lebih serius lagi. Untuk melakukan sholat, bukan urusan sholat, dan selain sholat pun harus kita ajari yang haram. Menutup aurat, dan seterusnya. Kita ajari, tapi di saat itu seringan-ringannya. Tidak boleh dengan emosi. Bahkan puasa pun kita himbau dengan bukan tipuan. Artinya bukan himbauan yang menjadikan dia tersiksa. Kalau dia nggak kuat berpuasa, batalin nggak apa-apa. Tapi setelah itu puasa lagi, biar puasa yang puasa bohongan. Tapi bagi dia adalah puasa serius. Diajari jujur. Jangan diajari bohong. Karena sebagian orang tua, kamu harus puasa. Akhirnya anak diam-diam ke kamar mandi minum. Karena ibunya salah. Wong dia belum wajib puasa kok. Diajari, sayang, kalau kamu berpuasa, kalau kamu lapar, bilang nanti sahur dulu. Sahur lagi. Sahurnya jam 9 siang. Atau seharinya jam 2 siang. Kalau dalam Jawa Timur puasa beduk ibaratnya. Untuk anak kecil ada yang demikian, namanya pendidikan. Nggak boleh kita paksa harus. Termasuk sholat pun dengan keindahan. Nah, dengan indah tidak boleh merasa berat. Tidak boleh. Tapi harus kita ajarkan. Nggak boleh. Kalau kita biarkan haram dosa kita. Nah, kemudian kalau sudah masuk 10, kita pukul kalau dia melanggar. Kalau melanggar, lo pukulan gimana? Bukan pukulan bogem. Pukulan sampai dikatakan seperti siwak. Siwak kecil. Cara memukulnya bagaimana pukulan ini berarti sayang. Nabi SAW bersabda, kalau kamu melanggar, Aba Umi mau melakukan ini, berarti kamu salah. Bukan pukulan sampai merah, bengkap, lebam itu mukanya, bengep lah bahasa Jawanya. Nggak ada itu. Jadi pukul sayang, kalau kamu tidak sholat, ini. Siapa yang sholatnya telat atau gimana? Dihukum madribu alaihim wahum abna'u asrin, waktu mereka umur 10 tahun. Bukan pukulan yang menyakitkan, menyiksa. Sebab rasa atau efek jera itu bukan karena beratnya pukulan, akan tapi kelehaan kita di saat kita memukul itu akan menjadikan orang jera. Misalnya sayang, kalau kamu melanggar, Abah akan pukul nih. Siwak. Ya, sini pukulannya sayang. Bismillah. Diniati ya. Abah bukan mukul kamu, tapi Abah mukul setanmu. Yang mengajarimu kamu ngomong kasar kepada kakakmu ya. Bismillah. Ya Allah, semoga hilang setannya ya Allah. Allah. Pukul cik, tapi nggak sampai sakit. Nah, semoga setannya hilang. Dia sadar. Bukan pukulan bogem begitu, bukan. Jadi makna pukulan yang disabdakan Nabi adalah pukulan yang didasari dengan kelembutan, bukan dendam seorang tua, bukan emosi seorang tua, bukan. Ada orang tua sang marah, kurang ajar, kau apa? Oh, bukan begitu, jangan mukul dia. Nggak boleh yang demikian itu. Baik, inilah pendidikan dari baginda Nabi adalah keindahan dan semua pun kita harus seperti itu. Jadi lihat, kalau sudah kita biasa dengan kasar, maka sekasar apapun tidak akan jadi, tidak ada efek jera bagi anak. Akhirnya memang model ibu saya begitu, dikit-dikit juga mukul. Pukul. Sudah. Akhirnya sudah siap pukul. Ya, Pak, nih. Akhirnya begitu. Ya, selesai. Karena tidak ada efek jeranya. Karena tidak ada bobot waktu mukul. Rasa itu di hati. Jadi bahasanya ini ibu lagi marah. Seperti itu. Ini ada siasatnya. Sebenarnya semua kita perlu belajar bersama-sama. Baik, ini saja Allah alam bisawab. Cukup mungkin ya? Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.